Oke. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke. Panas banget. Pusat panas hari ini ya. Mau hujan. Oh. Oke, apakah suara saya dengar jelas ya? Oke ya. Oke, shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom maupun di Facebook dan YouTube. Juga saya menyapa Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah jauh-jauh untuk datang kemari ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ya sudah ada bersama-sama dengan kita sambut Pak Dotoni. Berikan tepuk tangan. Ya, mungkin sebelumnya pimpin dalam doa dulu Pak Daud. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lapat kami sampai pribadi Tuhan. Dan nama Yesus ilmu dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom Pak Daud. Shalom. Iya, ini luar biasa Pak Daud karena hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Ya, ini momen yang luar biasa. Kita bisa live kembali di Ayam Kampung Goreng Mbok Rasiem yang luar biasa. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, sore ini kesempatan ini kita berkumpul ya live bersama-sama dari Yifta Ministry. Ada di kota mana Pak? Ungaran. Ada di Pasuruan. Ya, ada lagi dari kota mana Pak? Ambarawa. Salatiga. Waduh, ya dari berbagai kota yang ada bergabung di sini. Ya, puji Tuhan. Kita juga memeriahkan untuk rumah makan Ayam Kampung Goreng Mbok Rasiem. Oke Pak Daud, sore ini kita akan membahas apa Pak Daud? Hari ini kan baru heboh tentang perdukunan ya. Wah, itu saya dengar-dengar yang berwarna merah itu Pak ya. Oh, pesulap merah. Ya? Kita merah-merah ini Pak ya. Kalau saya perhatiin sih tentang pesulap merah ya. Iya. Memang apa katanya dia itu ada benarnya. Ada betulnya ya. Ada benarnya lah ya. Ya. Karena yang beredar di masyarakat 95% dalam perdukunan saat ini itu penipuan. Oke. 95% itu penipuan. Penipuan. Jadi apa yang dipraktekkan, ditunjukkan ke masyarakat tuh banyak trik-trik sulap daripada yang asli gitu loh. Oke, jadi intinya perdukunan itu hampir mirip trik-trik sulap aja Pak ya? Itu 95% di masyarakat. Okay. Tetapi kalau ada yang palsu, pasti ada yang asli dong. Ya, betul. Nah, yang asli ini ada 5%. Oh. Nah, yang asli ini kendalanya jarang muncul dan bahkan tidak akan muncul kalau tidak ada perang. Oh. Tanpa peperangan tidak akan muncul gitu. Jadi harus ada peperangan dulu baru muncul. Oke, Pak. Nah, jadi tentang ilmu kebal aja itu kan ada berbagai tingkatan. Ya, Pak. Misalnya gini ya, orang yang kebal senjata logam, ya, belum tentu dia kebal kayu. Oh, begitupun sebaliknya. Oh. Jadi dalam ilmu kebal, misalnya kita ngomong tentang kebal logam. Ya. Itu ada berapa tingkatan ilmu-ilmu yang dijalanin gitu loh. Ya. Nah, kendalanya itu di masyarakat sekarang ini belum sampai level setinggi itu tuh sudah pamer-pamer di berbagai tempat gitu loh. Nah, contohnya gini. Pertama, kebal senjata tajam. Ya. Ada Pak ya. Nah, senjata tajam di sini celurit. Ya. Setelah itu pisau. Tapi ingat, jangan coba-coba pakai katana asli. Oh. Apa yang membedakan, Pak? Yang asli? Karena banyak impor. Jadi setannya susah mengenali. Udah lewat paspor dulu gitu loh. Loh,
Ya kenyataannya Ya. orang yang punya ilmu kebal, karena katana itu kan dibikin sangat tajam Betul. dan baja. Betul. Dan ada katana tertentu yang terbuat dari meteor Waduh. bahan bakunya. Nah, yang bahan bakunya meteor inilah yang bisa menembus ilmu kebal. Oh, jadi harus import dari langit, Pak ya. Yang bisa nembus. Tapi tidak semua katana. Oke. Karena gini ya, orang boleh kebal senjata tajam apapun, Ya. tetapi kalau terkena senjata yang ditempa dari meteor, itu banyak tembusnya. Oh, Bukannya ini ya, banyak tembusnya. banyak tembusnya. Kalau banyak tembus berarti ada yang tidak tembus dong. Ya. Nah, yang tidak tembus itu pun minimal tergores. Oh, Seperti ya. saya pernah dikeroyok 20 orang. Waduh. Bersenjata semua. Tapi ada yang membawa keris meteor. Wow. Pada waktu saya ditusuk-tusuk tidak mempan. Tapi begitu keris itu nyabet ke saya, kena. Sampai sekarang tidak bisa hilang. Ada luka. Ada. Oh, ini ada goresan ini, Pak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, iya ini ada goresan, ada bekasnya. Ini tapi kerisnya itu keris meteor, pusaka. Oh. Jadi untuk menusuk saya tidak bisa. Tapi melukai, Goresan. tapi tidak membahayakan, menggores saja. Ya. Nah, senjata tajam pun yang bisa melukai seseorang yang punya ilmu kebal adalah senjata yang ditempa oleh empu dan itu bahan bakunya dari meteor. Dan empunya pun nggak sembarang empu, Pak. Enggak sembarang empu. Dia harus punya keahlian khusus dan ilmu-ilmu khusus pasti ya. Mando pun juga mando khusus. Nah, mandonya itu pun pasti ada yang ditempa oleh meteor. Oh. Jadi dari batu meteor gitu loh. Jadi ini kita ngomong tentang orang bisa kebal semua senjata tajam, oke. Ya. Tapi belum tentu dia kebal dengan senjata yang ditempa oleh meteor. Oh, oke. Nah, Dan itu proses tempanya butuh proses yang luar biasa, Pak, pasti ya. itu kan bahan bakunya mahal sekali. Itu Impor langit ya. Langit. Makanya saya mau ada katana, karena ada katana tertentu yang ditempa oleh meteor. Oke. Nah, rata-rata senjata yang ditempa meteor inilah yang bisa menembus orang punya ilmu kebal. Oke. Nah, kalau saya tidak bisa tertembus, tapi bisa melukai. Goresan itu ya. Goresan ini seumur hidup tidak bisa hilang. Oh. Karena waktu itu keris yang ditancapkan ke saya itu mengandung racun. Oh, jadi selain itu dari meteor ada racun ya, Pak ya? Ada racun. Dan sampai sekarang di sini masih itu yang membekas. menyebabkan nggak bisa hilang, Pak. Ya, sampai sekarang tidak bisa hilang. Sabetannya itu sampai sekarang. Padahal sudah sekian puluh tahun, Pak ya. Wah, udah 30 tahun lebih. Waduh. 30 tahun. Itu Pak Daud masih kayak Masih rambut panjang gondrong ya? Nah, yang pertama itu. Nah, Oke. kebal peluru Ya. itu pun terbagi juga. Misalnya gini ya, ada olah kanuragan yang ilmu kebal ya. Ya. Dia hanya kebal peluru jenis gotri. Gotri biasa berarti Pak ya, Gotri. timah-timah biasa itu ya. Atau itu loh, tembak senapan angin. Ya, kaliber 4,5 lah itu ya. Nggak tembus. Ya. Itu ilmu kanuragan yang jenis seperti asmaan, mantra. Jadi dia di mantra diisi. Oke. Saat ditembak. Nah, kalau ditembak senapan angin, senapan burung, apa senapan yang ini kayak model ikan itu, Ya. tembak ikan Ya. itu, Ya. enggak mempan. Enggak mempan. Nah, ini yang jenis isian. Jadi Isian. dia diisi. Ya. Diisi, dimasukin gitu loh. Nah, jenis ini kebanyakan senapan angin, sama senjata apa ini, pasir apa tuh yang untuk nembak ikan itu loh. Ya. Itu enggak mempan. Ya. Nah, yang sering dipraktekkan di masyarakat, ini yang jenis pertama ini. Oh. Senapan angin, Ya. setelah itu Atau senjata yang kayak nangkep model kayak ikan itu, Ada benangnya. ada benangnya itu. Ya. Nah, ini jenis isian aja. Ya. Jenis isian dan itu pun kekuatannya hanya
kira-kira ya untuk demonstrasi itu 3 jam, maksimal 6 jam. Karena setan ada waktunya istirahat juga dong, capek. Melindungi terus ditembak 6 jam ya kelenger. Ada batasnya. Ini ya kita ngomong tentang jenis asmaan atau diisi gitu. Nah, rata-rata dukun-dukun itu kelasnya masih ada yang seperti itu. Yang dipraktekkan, didemokan. Nah, yang kedua, jenis kebal yang namanya pusaka. Nah, jenis pusaka itu seperti kul bunta, wesi kuning. Nah, wesi kuning ya. Wesi kuning, setelah itu mustika delima, tulang kebulando, terusan ilmu wesi kuning. Nah, itu hanya kekuatannya untuk menahan peluru kaliber 9 mili. 95 mm ya, itu yang pistol ya? Ya pistol, yang model bulat. Nah kalau ditembak itu enggak mempan. Tapi jangan coba-coba. Ditembakkan 5,56 kaliber. yang lincip punyanya senapan serbu tentara itu. Tembus. Karena ininya kan gini, dia bisa, peluru itu kan berputar gini ya. Nah, pada waktu kaliber 99 itu modelnya kan tumpul. Bukan yang runcing. Nah, itu kalau ilmu kebal yang jenis pusaka itu lebat. Kebal. Nah, makanya rata-rata tingkatannya di Indonesia yang paling lumayan tinggi itu masih kebal senjata jenis pistol kaliber 9 mili. Kan ada mili-milinya itu ya. Pokoknya yang modelnya bulat gini loh. Betul, Pak. Bukan runcing. Tapi jangan coba-coba tembak yang 5,56. Karena lincip pasti tembus. Karena apa? Setannya pamit. Karena itu di luar porsinya. Wis pasti tembus itu. Tembus. Oke. Nah, setelah itu yang ketiga. Yang ketiga nih ya. Iya, Pak. Tadi kan ada yang kebal jenis senapan angin. Kedua apa nih? Ini. Nah, ketiga itu adalah pusaka ditanam dalam badan. Nah, tapi ini jarang orang memiliki. Kenapa, Pak? Ada resiko sendiri atau bagaimana, Pak? Karena untuk taraf seperti itu tuh jarang yang punya gitu loh. Makanya yang dikata pesulap merah itu banyak trik-trik. Yang ini tuh ya ada benernya. Karena di masyarakat tuh yang beredar 95% tipu-tipu. Yang 5% itu ada, tetapi adanya itu muncul waktu perang. Kalau kondisi damai, aman-aman, nggak mungkin. Jarang itu muncul. Dan orang yang sakti hebat tidak mau dipertunjukkan, ditonton gini ini. Nggak mau. Karena dia punya ilmu bukan untuk cari duit. Betul. Tapi untuk, justru orang-orang seperti itu, dia cinta sukunya loh. Dia berperang untuk membela suku atau negara atau kerajaan. Nah, yang ketiga ini pusaka ditanam dalam badan. Waduh. Nah, itu udah kelas tinggi, Pak ya. Itu bisa menahan kaliber 5,56. Yang setan tadi kok kabur itu, Pak ya. Ilmunya lumayan tinggi. Tapi jangan coba-coba senjata yang 7,62 kaliber. Waduh, lagi. Tembus juga. Karena semua kan ada apa ya? Ada apa ya? Ada batas maksimal itu ada semua. Kaliber 762 ya, terus tembus. Jarak dekat loh ya. Jarak ini jauh kena. Karena itu ada daya maksimalnya. Oke. Nah, itu aja yang 5,56 dia tahan ini. Aduh, 552 atau 556 ya, lupa saya. Itu kaliber itu ya, itu yang udah pusaka, tapi udah dalam badan, itu bisa nahan itu 5,56 kaliber. Luar biasa ya. Tapi ingat, nahan pelurunya pun enggak bisa nahan peluru 100
amunisi, ya jebol. Ya maksimal dia nahannya ya 15 per 20. Itu udah maksimal. Kalau di dado 100 kali ya tembus. Kalau enggak percaya coba wae. Wah, ini ada yang komen 5,56 ini katanya Pak. 5,56 mili. Nah, itu kalau yang jenis pusaka pasti tembus. Oke. Kayak yang rata-rata tuh dukun praktekan itu yang kaliber 9 mili, yang model tumpul. Yang bulat gini loh. Ya. Nah, itu bisa menahan. Tapi jangan coba-coba 5,56. Apalagi dia show suruh nembak 100 kali pasti mati. Sekuat-kuatnya itu 15 sampai 20 peluru lah. Oke. Tetap ada batasannya. Nah, itu yang pusaka dalam badan. Ya. Tapi kalau mau ini lagi suruh yang 762 tembus juga. Karena kalibernya beda, daya ledaknya beda. Loh, semua itu ada batas maksimalnya. Ya. Nah, kadang itu guru saya ngomong gini, kamu saya latih jangan jadi orang edan cepat mati. Karena ilmu itu ada tingkatannya untuk melindungi gitu loh. Ya. Ada batas kemampuannya. Batas kemampuan kamu kaliber 9. Model tumpul, model kayak gini lah. Yeah. Model kayak pistol itu. Yeah. Nah, itu dia bisa menahan. Tapi jangan coba-coba yang lincip gini, itu kan beda, masuknya itu beda. Yeah. Ininya kan runcing sama tumpul kan beda. Nah, yang runcing ini kan tetap muter, Pak. Muter gini. Nah, kalau yang 556 jangan coba yang 762. 3 peluru habis itu selesai sama sniper. Nah, itu ada batas apa? Ada batas jumlah pelurunya juga. Nah. 3, yang keempat. Nah, yang keempat itu jenis ilmu saya dulu. Nah, jenis ilmu saya itu mantra, susuk emas, dan yang ketiga pusaka dimasukkan dalam badan. Waduh. Dan itu seumur hidup tidak boleh menikah. Nah, kendalanya dukun-dukun banyak menikah. Berarti tidak mungkin menguasai ilmu itu. Jangan coba-coba. Sama kaliber 762 pasti tembus. Goodbye. Kalau saya udah hilang. Karena saya udah menikah. Punya anak. Dan sekarang pun tembus. Nah, karena itu kan ada kalibernya gitu loh. Yeah. Nah, itu pun sehebat-hebatnya saya tidak bisa menahan 100 peluru, 762, tembus juga. Itu ada batas apa? Maksimalnya. Nggak tembus ditembak, gampang, digranat. Itu semua ilmu pasti hancur, Pak ya. Ada kelemahannya. Ya. Nah, gini ya. Kadang itu orang dikira kebal. Ya. Padahal itu yang nembak nggak bisa. Nembak 10 meter, itu kan entakan peluru, deng, 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 gitu kan ya. Nah, belum tentu kena kan. Nembaknya kaki, kenanya kepala. Atau nembak kepala udah kena semua. Bisa terjadi. Tapi kalau yang nembak sniper, des, pasti. 762, selesai pasti. Makanya pesulap merah itu berkata demikian, itu saya rasa ya ada benarnya. Ada benarnya juga. Nah, tapi ingat, memang yang beredar di masyarakat itu 95% banyak penipuan. Nah, 5% ada yang asli. Nah, asli itu kebanyakan itu di Kalimantan. Tetapi untuk lihat hal itu harus ada posisi perang. Nah, posisi damai tidak akan kelihatan. Banten. Ya, nah, itu yang paling kuat-kuat, Pak ya. Setiap daerah punya ciri khas. Madura. Karena di Indonesia berbagai tempat itu ada. Bali itu ada. Bali ada juga. Ingat, kebal senjata tajam. Bisa, tapi jangan coba 762. Kaliber berapa? 762. 762. Ada batas apa namanya itu? Maksimalnya. Gitu loh. Apalagi di atas 762. Nah, tapi gini ya. Sekebal ilmu apapun, itu kelemahannya mudah tenggelamkan dalam air. Harus nyebur dalam air, Pak ya? Ditenggelamkan aja.
dikarungin masih dalam air. 1 malam pasti mati. Nggak percaya coba aja. Sekebal apapun. Sehebat apapun. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ilmu kebal itu ada? Ada. Tetapi dari tahun ke tahun, ini pengalaman saya, ini gini ya. Ilmu gaib, tambah tahun itu tambah berkurang daya kekuatan dalam diri seseorang. Kenapa? Misalnya, seorang guru itu tidak memberikan muridnya 100%. Betul. Maksimal tuh 90%. Betul. Nah, gurunya mati, muridnya punya murid lagi kan, jadi guru lagi. Tidak akan nurunkan 100% kan? Berkuranglah 10%, jadi 80%. Nah, berapa generasi potong-potong diskon semua. Nah, kebanyakan tuh ilmu itu diturunkan semua itu untuk betul-betul ahli waris yang gurunya mau meninggal. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, guru saya ngasih saya full karena mau mati. Baru full. Full itu Pak ya? Baru full. Jadi kalau kita perhatiin tentang apa nih ya, pesulap merah, iya ada benernya juga. Jadi kita, tetapi tidak semuanya itu tidak benar. Ada benernya. Nah, 95% di masyarakat itu penipuan yang beredar. Seperti pakai telur, dicucuk pakai paku, itu memang kelapa itu. Terus saat ini dimasukkan air jadi merah. Itu memang dipegang nyetrum, itu memang kalau ilmu asli, kalau mau lihat yang asli, orisinil, kebal yang sebenarnya, ilmu gaib sebenarnya harus ada perang. Tanpa perang tidak bisa lihat itu. Karena ilmu itu kan berfungsi pada waktu perang. Ilmu tinggi ya. Jadi kalau malah yang sering tampil sing awal itu malah 95% banyak penipuan. Tapi kalau yang benar-benar ilmu tinggi pasti di saat perang aja Pak ya. Tidak bisa menghakimi. Oke. Ya, ini pengetahuan ya Bapak Ibu. Tidak bisa menghakimi. Karena ya ilmu tinggi ini akan muncul pada waktu perang terbuka. Karena dia untuk tujuannya untuk melindungi. Untuk membela negara, membela tanah airnya. Nah, saya tahu persis hal itu. Makanya kalau yang ilmu biasa-biasa, nembak, pakai gotri, pakai proyektil yang peluru yang 9 kaliber 9. Wah, kalau bagi orang udah kelihatan hebat. Tapi kalau dalam perang yang sebenarnya, kan lawan tidak mungkin hanya pakai kaliber 9 mili. Pakai 762, 5,56. Nah, bablas. Nah, kebanyakan ilmu-ilmu tinggi akan muncul pada waktu perang terbuka. Jadi apakah ilmu kebal itu asli ada? Ada. Ada cerita Edi Wibowo ini. Ini yang ngomong seorang jenderal, bukan orang baik-baik ini. Yang ngomong jenderal bintang 4 Kasat KSAD. Pada waktu perang Timor Leste. Makanya waktu perang itulah baru akan kelihatan orang sakti atau tidak. Dan ini padahal sudah punya pengalaman sendiri ya di waktu itu Edi Wibowo tugas ada di Timor Leste. Dia cerita sendiri ke saya. Waktu itu kan dia pasukan khusus, dia Kopassus. Ada satu orang ditembak senapan serbu. Enggak mempan. Ini peluru tajam, bukan kaliber 9 mili, yang 9 mili bukan. Ini yang tajam. Yang tajam. Itu senapan serbu. Standar Kopassus. Tembak, enggak mempan. Edi Wibowo sampai bingung. Ini bener kan ini? Tembak lagi. Enggak mempan. Yang nembak dia sama anggotanya. Enggak mempan. Nah, Edi Wibowo punya ayah namanya Jenderal Sarwoedi. Oh ya. Nah, Sarwoedi ini teman dari kakek saya. Ingat kata-katanya Jenderal Sarwoedi. Ilmu kebal itu ada kelemahannya. Tembak bagian kepalanya sini. Langsung Edi Wibowo das. Langsung kepala dibenamkan, tembak bagian das tembus. Mati yang kebal itu. Nah,
Jenderal Edi Wibowo penasaran. Dibukalah bajunya. Apakah pelurunya tidak ada yang kena? Pelurunya kena semua. Tapi hanya menempel di badannya. Dan tidak hanya peluru 5 atau 10, berapa peluru, sampai berapa magazin dia ngomong gitu. Itu kejadian benar di Timor Leste. Itu hanya nempel Pak ya? Hanya nempel. Bajunya lubang-lubang. Tapi peluru tidak menembus badannya. Oh, luar biasa. Dan ini yang berkata adalah Jenderal Edi Wibowo ya. Adik dari Ibu Ani Yudhoyono. Dan dia tidak bohong. Dia Kopassus loh. Ya. Nah, misalnya gini. Anggota-anggota TNI juga ada yang punya ilmu kebal. Ada. Jadi kita tidak bisa mengatakan semua bohong. Tidak bisa. Memang ada yang punya kekuatan kebal mistik itu ada. Tetapi yang beredar di masyarakat itu 95% banyak penipuan. Gitu loh. Kalau ada yang palsu, pasti ada yang asli. Nah, yang asli ini hanya 5%. Itu pun ada pada waktu perang. Tanpa perang itu tidak akan muncul. Justru yang muncul itu yang masih baru belajar, menahan peluru kaliber 9 mili, gotri, senapan angin, itu aja. Tapi jangan coba-coba 762. Tembus. Ya, menghadap yang kuasa. Ya ini kecuali ya. Punya ilmu kayak saya zaman dulu, tak tembus. Karena tapi itu pun tetap kena itu rasa sakit tetap ada. Sekalipun itu kebal, kita tidak tertembus, tapi itu kayak hantaman gitu. Nah kan itu kan, jadi makanya pesulap merah itu ngomong itu ada benernya. Karena dia lihat banyak realita di masyarakat. Itu 95% memang seperti itu. Tapi ingat, kalau ada yang palsu pasti ada yang asli. Nah asli ini yang jarang. Iya Pak. Nah sekarang gini, sekebal apapun, memiliki daya tahan untuk menahan tembakan. Itu hanya kira-kira maksimal 100 peluru. Tapi ingat ya, 100 peluru di sini itu waduh, kena sasaran ya, tanpa meleset loh ya. Itu aja setannya yang lindungi udah puyeng juga. Jelas? Iya. Nah, tapi kalau ilmu kebal gampang, tenggelamkan dalam air. Pasti mati. 1 malam loh ya. Karena intinya di nafas. Kelemahannya. Dan ilmu kebal apapun kelemahannya ada di dubur. Oh, dubur? Dubur itu susah dilindungi. Nah, kalau saya dulu kelemahannya seluruh badan ini kebal. Tapi telapak kaki. Telapak kaki saya kan ada 1 tanda. Jadi seluruh badannya ini kebal semuanya. Kaliber 762 pokoknya enggak mempan semua. Tapi kalau ketusuk duri aja atau ketusuk jarum aja kena bagian situ, maka seluruh tubuh saya kekebalannya langsung luntur semua. Tembus pasti semua peluru. Itu di sini. Nih, sini. Ya. Ini titik kelemahan saya dulu. Mau lihat? Gimana Pak? Ini loh. Ini Pak ya? Enggak kata biar lihat sini. Nah ini. Nah ini sini. Ini loh posisi ini loh. Nah ini. Ini ada titik hitam di sini nih. Ini kalau tertusuk gini nih, seluruh tubuh saya kebal luntur. Yang sini ya. Wah. Ini adalah kekuatan yang dulu guru saya tancapkan, ini kelemahanmu di sini. Berarti setiap orang juga beda-beda kelemahannya. Kalau saya seluruh tubuh kebal. Dari rambut, mata, hidung, semua. Dubur, semua kebal. Mulut, mata, hidung, telinga, semua kebal. Hanya bagian situ tidak kebal. Jadi kalau orang menyelakai saya mudah. Waktu tidur, kasih kawat duri. Jatuh kelenger, cedal, mati.
Dan saya kelemahannya itu. Hanya titik itu saja yang tidak boleh terkena senjata apapun. Duri aja tidak boleh kena. Oh, berarti kalau jalan itu pakai sandalnya tebel, Pak. Atau sepatu. Tapi kan kendalanya, yang tahu kelemahan saya kan guru saya sama saya. Orang untuk tahu kelemahan saya kan susah. Tidak bisa dideteksi kelemahannya di mana orang itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu pun kalau saya nahan 762 juga susah juga. Paling pol tahan hanya berapa peluru. Kalau ratusan peluru ya kelenger juga. Karena ada hentakan. Jadi orang kalau kebal, itu pada waktu ketembak, itu gini juga, terasa juga. Yeah. Orang bawa rompi anti peluru, waktu ketembak, terasa juga. Orang kamu kebal juga gitu, seperti rompi. Nah, tapi yang jelas, 95% beredar di masyarakat itu apa tuh? Penipuan. Kalau ada yang palsu berarti ada yang asli. Luar biasa. Ini pembelajaran ya, pengetahuan Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa ya Pak ya pengalamannya dulu. Nah, tapi itu pun tenggelam dalam air selesai. Nah, santet yang beredar di masyarakat, orang kena santet itu banyak sekali yang ngerjain dukun palsu, 95%. Tapi ada dukunnya asli juga. Nah, kendalanya nyari yang asli itu susah. Itu pun setan ketemu setan, reuni semua. Ada kutuk yang harus dibayar. Yang paling aman datang sama Tuhan Yesus lah. Yes, amin. Jadi kebal itu seperti itulah. Iya Pak. Oke. Jadi kalau kalau ada jimat-jimat yang ditanam itu ada expirednya nggak sih Pak? Ada. Kayak susuk jarum emas maksimal 1000 hari. Enggak yang seperti logam misalnya yang sekian. Ada. Yang ditanam di 1000 hari. Tetap 1000 hari. 1000 hari. Harus dimantrai lagi. Nah itu kan misalnya usahakan setahun sekali harus dijamasin. Namanya dibangun lagi. Kalau enggak dia akan hilang kekuatannya. Bukan hilang, kekuatannya menurun. Nah, kalau mengeluarkan fisiknya Pak asli Pak. Kendalanya gini ya, kalau sudah kekuatannya hilang, benda itu tidak bisa keluar malahan. Mau tidak mau ya dioperasi. Ya, betul. Sebenarnya tanpa operasi bisa enggak? Enggak ada masalah, enggak ada operasi karena jadi benda biasa. Ya. Penting setan kutukannya keluar. Betul. Nah, kalau kendalanya misalnya, makanya dulu saya kan seluruh badan kan dipasang jarum emas. Sehingga waktu saya kalah kan pecah semua di badan saya. Nah, di badan saya keluar pasir emas, pasir tembaga. Sampai saya hilang ingatan setahun. Oh, pada saat ketemu Pak Gilbert itu Pak dulu ya? Pecah semua ya Pak? Pecah semua. Jadi benteng pertahanan saya kan dulu kan tameng besi kuning dan pusaka besi kuning. Itu padahal sudah tameng wojo. Itu yang udah levelnya udah 762. Bukan yang kaliber 9 ya. Kelasnya sudah 762. 762 pokoknya kaliber ke atas lah. Itu pun hanya bisa nahan berapa peluru aja. Tapi ingat, yang untuk memiliki itu sekarang sudah jarang ya. Karena syarat ilmu itu tidak boleh menikah. Nah kalau sudah menikah, nggak apalagi bisa. Sering kawin kemana-mana ya, maksimal kebal 9 kaliber 9 mili. Berarti yang kelas levelnya masih bawah Pak ya? Masih bawah. Tapi ingat, pesulap merah itu ada baiknya juga. Ya dia banyak bongkar ini, trik-trik ini. Ibaratnya masyarakat jangan ketipu lah gitu loh. Niat baiknya seperti itu ya. Nah tapi yang jelas 95% itu ada penipuan. Tapi 5% pasti ada yang asli. Kalau mau lihat asli gimana? Perang dulu. Karena dengan perang itu baru kelihatan. Tanpa perang nggak bisa. Oke Pak. Dahsyat. Ya mungkin ada mau bertanya di sini. 1-2 pertanyaan. Ini kesempatan loh. Ada 1-2 pertanyaan. Ini gimana Jonas? Apa-apa udah naik semua nih?
Wah ini Pak, ini benar-benar udah ngalami masa-masa yang di mana harga itu semua naik. Jadi nilai mata uang itu seluruh dunia itu turun. Suku bunga yang naik. Suku bunga akhir tahun ini naik. Tahun depan naik. Lebih naik lagi. Makanya saya beritahu jangan utang bank karena itu. Ya. Yang utang bank kalau kondisi ekonomi seperti ini ya susah. Bunga bank kan tidak bisa ditunda. Ya. Lebih baik bertahan daripada harus bertang. Saya punya anak ya, anak perempuan ya, yang ngerjain ayam kampung ini sini ya. Dia kan ingin jadi kayak saya, pengawal rahasia. Secret Service kan. Tugas langsung dari presiden kan, kayak saya dulu. Saya larang, saya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Saya belum siap mengubur anak saya sendiri. Resikonya sangat besar, Pak. Tim saya itu banyak dikubur sama ibunya sendiri. Waduh. Dan itu sangat menyedihkan. Bukannya anak mengubur ibu, tapi ibu mengubur anak. Oh, itu lebih sakit, Pak. Nah, itu pengalaman hidup saya lihat tim saya. Waktu bendera merah putih diserahkan. Dan itu sangat menyedihkan. Kan waktu anak saya ngomong, saya ingin kayak papi. Oh, enggak boleh. Pasti saya papi enggak izinkan, enggak boleh. Kenapa? Karena saya belum siap mengubur anak saya sendiri. Karena untuk menjadi pengawal rahasia, tugas khusus. Saya bisa hidup aja, dah puji Tuhan. Bisa melalui sampai sekarang. Ya. Karena tim saya banyak dikubur sama ibunya. Apakah kita siap untuk itu? Ya. Kan saya lihat pemakamannya. Saya kan sampai sekarang ke Jakarta sering ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya. Karena tim saya kan dikubur di sana. Yang nguburkan ibunya sendiri. Waduh. Ya. Ya. Gak bisa bayangin rasanya kayak apa ya. Makanya saya ngomong belum siap. Iya, karena resiko besar ya Pak ya. Kita hari ini hidup, besok mati, atau jam depan nanti mati, tidak tahu. Karena tugas khusus. Dan itu harus benar-benar mentalnya udah siap. Kalau bukan tugas khusus, tidak akan inilah. Wow. Ngeri. Oh, ngeri. Nah, itu pengalaman ya. Pengalaman Pak Daud ya, Bapak Ibu Saudara. Lebih baik jadi orang biasa aja. Sipil aja Pak ya. Sipil. Kayak saya kan sekarang ya sering kawan-kawan ngomong, ikut lagi. Nah. Disyukuri apa yang sekarang ini aja Pak ya. Gini ya, cerita enak itu setelah selesai semuanya tugas. Nah pada tuh menjalaninya, kita enggak tahu. Ke depan 5 menit, 10 menit kita mati itu enggak tahu. Ya, betul. Orang ngomong enak kan karena tahu akhirnya. Akhirnya. Tapi jalani enggak gampang. Itu harus siap 24 jam Pak ya. Iya. Nah ini pengalaman ya. Jadi pesulap merah itu ya ada baiknya juga. Ya. Jadi enggak semata-mata di-blame semua salah ya Pak ya? Enggak bisa, karena akan terbukti waktu perang. Kalau belum perang belum bisa. Gini ya, ada kata-kata seperti ini. Seorang pengamat militer, pasti orang yang tidak pernah ikut perang. Ya. Dia ngamatin aja. Ya. Tapi seorang yang pernah perang dan tugas dalam perang, dia tidak mau jadi pengamat militer. Mau. Karena di dalam perang, ini Edi Wibowo cerita, anak kecil bisa bawa granat. Ya nggak bisa diduga. Anak kecil bisa bawa granat. Ya. Oh udah perang gitu, kalau anak kecil bawa granat, bisa enggak langsung ngomong Komnas HAM? Iya.
Nggak bisa. Susah. Iya, Pak. Dalam perang seperti itu. Kan ada Komnas HAM ya. Wah, ini pelanggaran Komnas HAM ini gini. Anak kecil. Tetapi kalau anak kecil bawa granat gimana? Nggak bisa. Nah, enggak tahu lah. Iya. Ya mereka yang militer harus menjawab dong. Iya. Perang itu seperti itu. Itu Edi Wibowo cerita. Perang itu Jadi benar-benar nggak bisa ditebak, diprediksi. kalau Edi Wibowo ngomong, perang itu penting kita selamat dulu. Nomor 1. Hukum, nah kan pernah ada orang Kopassus ngomong sama saya. Hukum nomor 2, nomor 1 selamat dulu. Karena dalam perang itu peluru tidak bisa dikatakan, pelanggaran HAM ya. Nggak bisa. Peluru udah jalan, ini stop, nggak bisa. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Oh, udah peluru ditembakkan langsung ngomong, hukum HAM ya. Nggak bisa. Langsung bablas sudah. Betul? Betul. Hah? Betul. Makanya saya katakan, kayak pengamat bola. Kan dia bukan pesepak bola. Iya. Hanya teriak-teriak gini. Coba dia di pesepak bola. Nggak mau jadi pengamat bola. Kan sering pengamat ngomong, wah bodoh itu dia harusnya gini, tendang sini, terang ini. Yang jadi pelakunya, lo coba aja sendiri. Beda loh. Perang itu seperti ini. Kalau dalam perang itu anak kecil bawa granat, gimana Komnas HAM? Susah kan? Iya. HAM gimana? Iya. Ini granat loh. Betul. Nah, atau bawa bom anak kecil. Nah, itu Pak Edi Wibowo cerita sama saya. Dalam perang itu seperti itu. Karena dia pernah perang di Timor Leste. Dan banyak teman-temannya gugur. Nah, itulah hukum perang. Ya. Yang penting selamat dulu. Kalau Edi Wibowo ngomong penting selamat dulu. Kalau perang itu. Penting selamat dulu. Karena dibunuh atau membunuh. Perang seperti itu. Perang itu brutal. Ya. Nah, makanya Pak Edi Wibowo ngomong, pokok kalau mau ditanya tentang hukum HAM atau mengamati ya enggak usah. Kenapa? Kan kamu pernah ikut saya, jadi ketahu sendiri kan. Ya. Makanya saya enggak mau ngamatin apa, enggak mau dah. Kenapa? Karena dia cerita sama saya, perang itu brutal. Brutal. Dan ingat, kan gini ya, ada satu hal yang harus kita cermati, kita belajar namanya itu, kan saya pernah ikut Edi Wibowo ya, perintah komando. Perintah komando. Perintah ya. Kalau beliau ngasih perintah A, sampai ini bawah A. Ya. Ya. Nah, B sampai bawah B. Terjun jurang, terjun. Loh, benar. Jalur komando seperti itu. Enggak boleh menolak. Merah. Misalnya ngomong, ini warna apa? Semua sama, seragam. Nah, itulah militer. Ya. Tidak boleh pimpinan A mengorbankan anak buah. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk dirinya dan untuk anak buahnya. Makanya kalau dalam pengadilan militer, komandannya dulu yang ini. Karena ini bertanggung jawab. Yang megang komando. Nah itu. Ya, Pak. Makanya pada waktu saya tugas dulu, udah dikasih aturan sama Edi Wibowo. Jenderal Edi Wibowo. A. Jadi kita enggak boleh berpikir. Enggak boleh bertanya. Pokoknya ini perintah, jalankan, selesaikan. Ya. Tahunnya selesai. Itu prinsipnya, Pak ya. Kalau di sipil kan kita ngomong, oh enggak bisa bos, gini-gini. Ya, ada alasan lah. Udah ada. Paham? Selesaikan, gitu. Enggak ada kata-kata gini-gini. Nah. Bisa nih, Man, siap jalankan, selesaikan. Jadi, karena kadang itu kan ini mengorbankan anak buahnya. Gigit sana, gigit sini, gigit sini. Nah, lama-lama satu batalion dong. Kalau saling menggigit. Betul? Nah, makanya dalam militer tidak bisa. Dalam militer itu hanya satu garis. Makanya dalam militer itu tidak boleh menggigit.
langsung terputus. Des. Dalam operasi apapun terputus. Karena yang bertanggung jawab adalah komandan lapangan. Istilahnya nggak boleh cokot-cokotan lah, Pak. Kalau saling menggigit sana, gigit sini, lah bisa berapa regu, kena semua, merambat kemana-mana itu. Enggak. Jadi hebatnya tuh pada waktu saya ikut Edi Wibowo kan dia ngomong, yang bertanggung jawab saya dalam operasi ini. Ini perintah dari saya dan ini adalah tugas yang harus kalian lakukan. Ya. Dan dalam tugas ini saya yang bertanggung jawab. Ya. Nah, Edi Wibowo selalu gitu. Jadi waktu kita menjalankan tugas itu, urusan apapun itu urusannya Edi Wibowo. Ya, Pak. Karena apa? Kita hanya pelaksana. Dia yang bertanggung jawab atas perintahnya dia. Tapi kalau kita menjalankan di luar perintahnya, di luar sistem, ya itu urusan kita. Beda. Dibedakan di sini antara tugas dan bukan. Ya. Nah, karena kan pengalaman saya sama Edi Wibowo itu, makanya ingat ya, militer itu, TNI, itu kan bersama rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat, berjuang bersama rakyat. Nah, itu kan untuk rakyat. Nah, jadi beda. A, B, gitu. Tidak boleh saling apa? Menggigit. Sini gigit sini, ini gigit temannya, ini gigitnya. Beberapa regu kena semua. Oh, bukan regu, batalion. Batalion kena semua. Lah kan dari sini ngalir ke sana. Ini enggak terima, gigit ke sini. Ini sini, gigit ke sini. Ini. Aduh, berapa batalion? Masuk semua. Nah, kalau di militer tidak seperti itu. Pengalaman saya sama Edi Wibowo, seorang komandan dia ngomong, saya bertanggung jawab dalam operasi ini. Yang penting kalian lakukan tugas ini, selesaikan. Gitu. Dan yang kedua, tidak boleh pulang rumah sebelum ini selesai. Kalau tugas seperti itu. Dan jangan temui saya kalau kalian belum selesaikan tugas. Waduh. Kalau militer jelas, garis lurus itu. Jadi kamu tidak boleh pulang ke rumah sampai tugas selesai. Kedua, tidak boleh ketemu komandan sampai itu selesai. Waduh. Wah, jadi luar biasa ya, begitu beratnya. Nah, itu militer. Makanya saya condong kalau pemimpin calon presiden dari militer. Dari militer. Untuk kalau Pak Jokowi kan dari sipil. Ya. Nah, tapi dia diberkahi Tuhan, ketegasan juga. Ya. Tetapi untuk Pilpres 2024 itu diperlukan militer. Karena apa? Kondisinya beda. Beda gimana kondisinya? Pertama, kondisi sekarang. Perang Rusia, invasi Ukraina. Karena presidennya Ukraina kan penyanyi pelawak. Nggak tahu strategi perang, ya untuk main-mainan. Nah, sedangkan si Putin orang punya strategi pengalaman. Militer intelijen. Sudah pengalaman. Tahu enggak? Putin itu strateginya hebat. Dia pukul lalat yang kena para gajah. Dia pukul apa? Lalat. Dia tidak pukul gajah loh. Jadi hanya pukul lalat aja. Lalat. Tapi yang kena gajah. Ada juga yang mukul gajah kenanya lalat. Nah itu militer. Berarti Putin ini strategi. Coba bayangkan. Kalau Ukraina ini, kita ngomong ya strategi perang ya. Ukraina ini ya. Rusia mau selesaikan 1 minggu selesai. Tapi kalau orang ahli strategi, jangan diselain dulu dong. Iya. Dibikin bulan-bulanan, bila plus tahun, 2 tahun. Nah. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Hah? Iya ini, Pak. Pukul lalat kena gajah nih, Pak. Repot ini. Iya. Jadi pukul lalat kenanya apa? Gajah. Nah, itu strategi militer. Pukul lalat kena gajah.
ada pukul gajah dapat malah. Nah, itu gajah. Lah itu bayangin. Untuk buang senjata yang expired, ya ada radiasinya. Itu dibuang di satu tempat, tuh harganya mahal sekali. Tempat pembuangan itu. Karena itu kan radioaktif. Nah, Putin pinter, dibuang semua ke Ukraina kan. Gratisan. Itu kan nggak ada otak pinter, tidak bisa. Lah sedangkan Ukraina presidennya kan bukan strategi. Nah, apalagi sekarang Cina, Taiwan, betul enggak? Nah, jadi kita harus gimana? Nah, Capres 2024 tuh saya lebih suka militer ya. Tapi tergantung Tuhan. Kalau Tuhan ngomong sipil gimana lagi? Itu urusan Tuhan yang terbaik. Nah, tapi ini saya beritahu itu aja. Kemarin juga ngomong Capres, Cawapres. Kalau Cawapres saya beritahu 2. Gibran sama Pak Jokowi kalau Pak Jokowi berkenan. Ya, itu kan masih boleh, Pak ya. Boleh. Ya enggak tahu hukumnya gimana. Karena untuk ngelanjutin programnya Pak Jokowi. Ya, tapi itu perlu kerendahan hati. Jadi cara berpikir kan beda gitu loh. Betul. Karena tahun ini sipil oke ya, presiden. Tapi untuk 2024 ini kondisi geopolitik, geostrategis dan perubahan ini politik yang ada di dunia ini kan betul-betul pengaruh besar. Ya. Jadi diperlukan strategi-strategi. Ahli strategi. Ahli strategi. Seperti Bapak Luhut Binsar Panjaitan, itu kan ahli strategi, pengalaman perang kan dia. Dari Gultor kan. Nah, jadi cara berpikir kan beda ya. Betul. Dan mental juga beda. Betul. Nah, iya Pak. Oke, pertanyaan lagi. Oke, ini ada yang kita tanya jawab Pak ya, sebentar Pak ya. Oke, yang pertama Ibu Ine. Silakan Ibu Ine, apa yang mau ditanyakan? Selamat malam, Pastor Daud. Iya. Pastor, saya minta Pastor lihat apa di dalam saya punya diri ini ada sesuatu yang lain begitu karena saya kok susah tidur, Pastor. Pastor Yonas juga tahu karena pernah mendoakan saya susah tidur. Jadi apa mungkin di dalam diri saya ini ada sesuatu yang ini tidak ada bukan atau apa begitu, Pak Pastor Daud? Depresi. Kira-kira begitu, Pastor. Ya, bukan masalah setan lain. Ya, ini bukan masalah setan ya, hanya depresi aja. Stres, banyak pikiran. Oh gitu ya. Tapi tidak ada hal lain ya? Enggak ada. Kita doain ya. Iya, Pastor. Kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja. Laut sekaligus Tuhan. Dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Ya, berikutnya. Makasih. Ya, salam. Dengan Ibu siapa ini? Salam, Bu Yayu. Ya, Bu Yayu, salam. Bu Yayu dari Semarang. Ya. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Pak Daud, saya didoakan pesan Tuhan untuk saya apa? Sama anak saya. Doakan apa? Pesan Tuhan untuk saya. Oh, belum ada nih. Kita doa untuk Ibu ya. Iya, Pak. Tuhan, berkati Ibu ya sekeluarga Tuhan. Nyata lawatan saya khusus Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Bebaskan dari yang jahat. Bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja. Lawat saya pribadi Tuhan. Dan namamu dimuliakan. Berkati Ibu ya sekeluarga Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Makasih, Pak Daud. Oke. Berikutnya. Iya, shalom Pak Daud dan Pak Yonas gitu. Mohon doa saja dari Pak Daud. Kalau sebelumnya Pak mungkin saya kalau mengingat dulu sekitar 2004 kalau nggak salah ini Pak Daud pernah ke rumah waktu itu nggak sengaja untuk ngedoain bapak saya. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh Pak. Jadi mungkin dulu ada yang mengirim-ngirim karena dulu itu kami nggak percaya dengan hal-hal yang begitu Pak.
Ya, ya waktu itu Pak, waktu 2004 sih Pak, sudah lama gitu ya. Puji Tuhan sekarang sudah sehat kembali. Kemudian Pak, mungkin untuk doa saja Pak, untuk terkait mungkin pergumulan. Kita doa ya. Iya. Tuhan berkati anakmu Tuhan, kerajaan datang dan menjadi, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat seberkati di Tuhan, dan kuasa Yesus bekerja. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, berikutnya. Ya, dengan Bu siapa? Dengan Salce, Pastor. Ya, mau tanya ya. Ibu. Mau tanya apa, Bu? Mau tanya sama Pak Daud, bagaimana dengan saya? Apakah ada kuasa-kuasa gelap? Dan saya minta didoakan habis menjalani operasi. Answer. Iya, answer. Kita doa ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu menjadi kehendak-Mu. Berkati anakmu Tuhan, bebas dari kegelapan, bebas dari yang jahat. Kuasa Yesus kecil atas Tuhan. Haleluya. Sembuhkan ya Tuhan. Amin. Amin. Terakhir Dinas ya. Ya, terakhir. Terima kasih, Pastor. Ya, shalom Bu Nelly. Salam Pak. Salam Pak Tony Daud. Pak, saya mohon doa buat suami saya Pak. Sampai saat ini belum pulang gitu Pak. Ya, kita doa Ibu ya. Ya Pak. Roh Kudus bekerja, jamah anakmu Tuhan, supaya dijamah Tuhan secara khusus Tuhan, untuk suaminya Tuhan supaya bertobat kembali ke keluarga. Dan nama Yesus dimuliakan, bebas dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, jamah suaminya supaya kembali Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya terima kasih sudah bersama-sama ya, ngobrol bersama di Mbok Rasiem Solo. Oke. Sampai ketemu di Rabu depan di acara ngobrol asik bersama Pak Dotoni di Yefta Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Merli.